Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, apa kabarnya pagi hari ini? Ini seragam jilbabnya bagus-bagus semua. Bisa dibedakan kelompok sini, Masya Allah. Senang sekali, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan Zuha ini bisa bersilaturahmi ilmu bersama dengan ibu-ibu jamaah semuanya di Masjid Al-Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, ini semuanya tentu karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena kalau bukan karena nikmat Allah, maka untuk bisa duduk-duduk ngobrol diskusi keilmuan di tempat yang paling mulia di muka bumi ini cukup berat, ya. Dan ini pun juga bagian dari skenario yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan untuk kita semuanya, ya. Sebelum kita semuanya diciptakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya tidak ada daun-daun yang menguning kemudian kering dan jatuh, kecuali itu ada dalam catatannya. Dan itu artinya adalah bahwa proses jatuhnya daun yang menguning kemudian kering itu skenario yang sangat presisi dari Allah. Kalau itu dicatat di kitab Lauhul Mahfuz, berarti jatuhnya daun itu penting. Dan apa yang kita lakukan pada kesempatan Zuha ini jauh lebih penting dari sekedar cerita jatuhnya daun. Ya, maka duduk-duduk kita pada kesempatan Zuha ini ya harus kita maknai sejauh itu, harus kita maknai sedalam itu, bahwa ini kenikmatan yang sudah Allah catat untuk kita semuanya. Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini saya mendapatkan amanah ilmiah untuk menyampaikan tema tentang menjadi hamba yang kuat dengan munajat. Ini sebenarnya tema yang pernah saya daurahkan pada 2 tahun yang lalu, ya, di bulan Ramadan. Makanya pada waktu saya mendaurahkan tema ini, saya tulis buku tentang ini. Ya, selama bulan Ramadan 6 sesi itu saya nulis buku judulnya Menjadi Hamba yang Kuat dengan Munajat. Yang Ramadan tahun ini saya juga membuat daurah juga, dan untuk daurah itu saya tuliskan buku yang tadi dibacakan, dituliskan di depan itu, Maryam the Magnificent, ya, tentang tadabbur cerita-cerita Maryam di dalam Al-Quran. Itu buku alhamdulillah kita cetak 1000 eksemplar dan habis dalam 45 hari. Jadi per 2 hari kemarin habis. Dan alhamdulillah rabbil alamin, itu jadi satu pemicu bagi saya
Bagaimana kemudian kalau nggak didorong dengan seperti itu mungkin nggak akan nulis, ya. Dan dengan tulisan itu ya alhamdulillah kita bisa menambah nafas panjang dakwah kita. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan menjadi hamba yang kuat dengan munajat ini sebenarnya tema yang ketika saya menyusun materi untuk tema ini, maka yang saya bayangkan hari itu adalah rasa keringnya obrolan kita dengan Allah. Ya, rasa tidak ada unsur dalam tanda petik manja-manjanya kita itu kepada Allah. Ketika doa sering sekali rasanya itu hanya sebatas formalitas. Seotomatis itu kita membaca, gitu ya. Terus pokoknya selesai sholat, kemudian baca zikir, setelah zikir kita baca sholawat, setelah sholawat doa pertama ini, dua ini, tiga ini, empat ini, lima ini, terakhir Rabbana atina fid dunya hasanah. Seauto itu doa kita, gitu ya. Padahal nggak ada yang salah dengan itu, nggak ada, ya. Cuma ada yang saya melihat kurang pas, ya. Dan kurang pasnya itulah yang kemudian menyebabkan hubungan yang kering antara kita dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nganggep gitu bahwa doa harus seformal itu, setegang itu, kurang lebih begitu. Atau jangan-jangan nggak ada tegang-tegangnya sama sekali, ngalir kita jadi bibir kita. Jadi nggak ada unsur manja-manjanya tadi. Padahal ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu kita buka Al-Qur'an, maka kita akan mendapati betapa sangat segarnya dialog-dialog para kekasih Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu pernah baca surat Maryam tentunya. Ya, di surat Maryam itu dibuka dengan doanya Nabi Zakaria, Kaf ha ya ain shad, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Muhammad, ceritakan ya kisah Tuhanmu ketika menceritakan tentang Zakaria. Cerita tentang apa? Panjang Zakaria itu, tapi kali ini ceritakan saat dia meminta kepada Tuhannya, memanggil Tuhannya dengan panggilan yang lirik. Saya kalau mentadaburi kata per kata dalam Quran, bayangkan ketika dia memanggil Tuhannya dengan panggilan yang lirik. Kadang saat kita doa manggil Allah itu aja kita nggak merasakan kalau kita lagi memanggil Allah, gitu ya. Padahal Rabbana itu kita manggil Allah, cuma kita nggak merasakan kalau Rabbana itu kita lagi manggil Allah, karena nggak ada rasa itu, ya akhirnya hambar. Gitu. Apa doanya? Nah, kalau Nabi Zakaria doa itu, kalau orang-orang soleh doa, kekasih-kekasih Allah doa, maka yang kita bayangkan obrolannya sama Allah itu penting-penting. Obrolannya sama Allah itu serius-serius. Itu yang kita bayangkan. Tapi ternyata Quran menganulir persepsi kita tentang dialog kekasih Allah dengan Allah. Ternyata mereka ketika dialog dengan Allah tidak melulu urusan yang penting-penting saja. Ya, bahkan di surat Maryam Allah mengatakan ketika bercerita tentang Zakaria, Zakaria itu ketika manggil Allah dengan suara yang lirih, ya, maka Zakaria mengatakan, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban. Tuhan, bayangkan, ya, manggil dengan panggilan yang lirih. Saya ingin ibu-ibu
kalau manggil Allah dengan panggilan yang mirip gimana? Nah, ya kalau nggak Robbana Allahumma, setidaknya ya Allah. Kalimat itu saja sebelum kita minta, saat kita cuma manggil ya Allah, tapi kita merasakan hadirnya hati yang memanggil Allah, itu aja dampak kepada psikologi kita dahsyat. Ya lagi banyak masalah, ya lagi banyak tekanan-tekanan. Ya, sebelum minta kita cuma merasa manggil Allah saja, ya Allah. Itu saja Bu, dampaknya terhadap mental kita luar biasa. Nah, kita kembali obrolan Zakaria dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu ternyata obrolan yang sepele. Mungkin kalau kita nyebutnya cuma ngobrol sepele. Ngobrolin apa? Setelah manggil Allah dengan panggilan yang mirip, Zakaria cerita, Tuhanku, inni wahanal 'azmu minni, tulangku sudah lemah. Wasta'ar ra'su syaiba, dan rambutku juga sudah menyala. Kekasih Allah manggil Allah cuma mau cerita kalau tulangnya sudah lemah, rambutnya sudah putih. Bayangkan hal-hal kayak gitu aja diobrolin sama. Kira-kira Allah tahu nggak kalau tulangnya Zakaria sudah lemah? Tahu. Rambutnya juga sudah putih juga tahu. Tapi Nabi Zakaria ya menyampaikan sesuatu kepada Allah yang sesuatu itu sudah diketahui oleh Allah, berarti punya tujuan yang lain, bukan ngasih tahu. Berarti sama kayak ibu-ibu ngasih tahu suami sesuatu yang sudah diketahui oleh suaminya. Pak, tas itu bagus ya. Nah, gitu contohnya. Tujuannya bukan ngasih tahu. Iya toh? Punya tujuan yang lain. Nah, itu kalau kita dulu ngaji ilmu balaghah, ilmu tentang bahasanya retorika Al-Quran, maka kita akan mendapati tidak semua berita itu tujuannya ngasih tahu. Kalau yang dikasih tahu sudah tahu, gitu ya. Ustadz sudah datang, gurunya sudah datang, itu ada di dalam. Yang dari luar ngabarin gurunya sudah datang, nah itu ngasih tahu, ya. Kenapa? Karena yang dikasih tahu belum tahu tentang kedatangan guru. Nah, tapi kalau yang dikasih tahu sudah tahu, berarti punya tujuan yang lain. Ya, tujuannya apa? Ya al-istid'af wal ihtiqar. Ya, untuk menunjukkan kelemahan, untuk menunjukkan ketidakmampuan, untuk curhat tentang kelemahan dan ketidakmampuan diri. Kalau bahasa kita untuk ngalem, untuk manja. Ya, jadi ya coba ini saya begitu baca redaksi doa para nabi dalam Quran itu, ya Allah, sesimpel itu. Dan kalau kita anggap, mohon maaf ya, sesepele itu manggil Allah cuma mau ngasih tahu kalau tulangnya sudah pada sakit, rambutnya juga sudah putih. Coba kayak begini, ini ibu-ibu sampaikan kepada suami, responnya suami kayak gimana? Ya, nggak tahu, maklum aja, udah lama dipakai. Gitu ya. Coba ibu datang ke dokter spesialis apa yang ngurusin rambut. Aduh, apa ya? Yang klinik kecantikan itu kok. Skincare itu salah satu treatmentnya. Yang ini yang berhubungan dengan rambut. Begitu datang, ya, kemudian kita masuk ke spesialis itu, kita cuma mau cerita, ya dok, rambut saya sudah putih.
Kira-kira itu obrolan yang menarik atau enggak? Sama sekali. Sama sekali tidak menarik. Tapi ternyata, ya Allah, Zakaria menggunakan obrolan-obrolan yang kalau diobrolkan dengan manusia nggak ada menariknya. Tapi begitu itu diobrolin dengan Allah, disampaikan kepada Allah, maka hadirnya adalah ketenangan kita. Nah, dia jadi simple, sederhana. Nggak harus melulu berbicara doa itu berbicara tentang sesuatu yang berat-berat, ya sesuatu yang rumit-rumit itu iya. Cuma terkadang kita terjebak dalam formalitas itu sampai kita itu lupa bermanja-manja kepada Allah. Musa. Sebelum ketika Musa itu dididik di istananya Fir'aun, kemudian jadi anak angkat di dalam istana, sangat dimuliakan, dihormati di mana-mana. Siang hari Nabi Musa itu melihat ada orang Koptik sama orang Bani Israel bertengkar, kemudian dilerai dengan Nabi Musa. Allah kasih kekuatan yang tinggi, 40 kali lipat kekuatan manusia yang sehat itu. Ya, para nabi itu akhirnya dilerai, didorong orang Koptik itu, jatuh kemudian mati. Nah itu ya, akhirnya ketahuan bahwa yang bunuh orang Koptik itu adalah Musa. Lalu Musa dicari untuk dihukum sama ayah angkatnya sendiri. Makanya Nabi Musa hanya bawa baju yang nempel di badan, gak bawa perbekalan, gak bawa tas, gak bawa apa-apa, gak balik ke istana jelas, ya dia akan ditangkap. Langsung begitu dengar bahwa Musa akan dihukum, dia langsung lari menuju kematian. Ya, Madian itu wilayah selatannya, kurang lebih wilayah selatannya Jordania lah, yang Saudi bagian utara. Oke, nah di sana itu di Madian, lari dari Mesir sampai ke Madian. Di Madian baru juga duduk. Lihat ada dua wanita yang lagi menggembala domba. Ya, kemudian wanita ini ya duduk nungguin penggembala laki-laki selesai ngasih air kepada domba-domba milik mereka. Yang lihat kayak gitu Nabi Musa ternyuh. Nabi Musa muncul welas asihnya, kemudian mendatangi, lo ngapain kamu duduk di sini, nggak ngasih minuman untuk domba-dombamu? Kemudian dua wanita itu mengatakan, kami biasanya nggak ngasih minum domba kami dengan berdesak-desakan dengan penggembala laki-laki. Kami nunggu mereka selesai. Kemudian Nabi Musa nanya, lo bapakmu di mana? Wa abuna syaikhun kabir. Bapak kami sudah sepuh. Ya, maka kami yang bekerja menggembala domba ini. Akhirnya Nabi Musa dengan kekuatannya bantu ngambil air, diberikan kepada domba milik wanita itu. Tanpa nunggu ucapan terima kasih, Nabi Musa langsung pergi duduk di bawah pohon. Lagi haus, lagi lapar, lagi capek secara fisik, capek pikiran, capek mental. Pernah ngalamin kayak gitu, Bu? Haus, lapar, pikiran capek, fisiknya capek, mentalnya capek, fisiknya capek untuk tidur, pikirannya capek, nggak mau diajak tidur. Gimana itu? Udah mau merem-merem tapi nggak tidur. Kondisi kayak gini itu Nabi Musa cuma menyandarkan punggungnya di bawah pohon. Kemudian dia berkata, Robbi, Tuhan, ini sesungguhnya aku lima anzalta ilayya min khairin fakir terhadap kebaikan yang datangnya darimu. Dan itu disampaikan sambil menghela nafas, enak banget. Gitu?
Tidak begitu lama Allah Subhanahu Wa Taala nanti tolong dengan datangnya dua wanita yang baru saja dia berantem. Artinya saya cuma menyampaikan se-enjoy itu, ya ternyata munajat yang hangat dengan Allah itu ternyata mampu untuk mengurai kepenatan yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di dalam hati kita. Ini Nabi Musa alaihissalam. Ya, dengan semua kondisi yang berat itu cuma mengatakan, Tuhan, aku butuh kebaikan, tapi yang datangnya darimu, bukan dari yang lain. Nah itu tuh, nggak definitif perlu apa, padahal dia perlu makan, perlu minum, perlu tempat, perlu istirahat. Ya itu ya, nggak nyebutin itu. Dan aku butuh kebaikan, asalkan itu datangnya darimu, pasti itu adalah yang istimewa. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tema ini sebenarnya berawal dari apa yang saya rasakan secara pribadi, ya bahwa aduh kok gini amat, kok susah banget bermanja-manja kepada Allah. Padahal dulu kekasih Allah itu ya Allah, gitu kan mohon maaf bu, isi doanya nggak seberapa, tapi manjanya ya yang luar biasa. Lagi kita list doa kita, waduh, wis panjang. Itu kita mungkin butuh berapa puluh gerbong kalau semua doa kita itu dikabulkan bu. Berapa puluh gerbong kereta api untuk bawa semua. Ya. Tapi begitu kita list, kita lupa satu hal, apa? Membangun suasana yang dekat, yang hangat, ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya saya kemudian mencoba untuk memotret sisi itu. Kalau masalah redaksi doa, tiap orang ya punya redaksi sendiri-sendiri. Mau meniru redaksinya Nabi, silahkan. Mau mencari redaksi doa dalam Quran, silahkan. Ya, mau merangkai redaksi doa sendiri, silahkan. Silahkan, redaksi bebas. Tapi yang lebih penting dan lebih dahsyat dampaknya terhadap diri kita itu adalah suasana hati yang butuh hangat dalam obrolan munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, oleh sebab itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya mengawali dari permasalahan yang dialami oleh masyarakat modern hari ini hubungannya dengan doa. Coba di next Pak. Oke, yang pertama saya ingin menyampaikan tentang mengapa munajat tak terasa nikmat tadi ya. Apa alasannya? Yang pertama, begitu saya coba untuk menelusuri apa yang ada di dalam perasaan saya, kemudian saya baca kitab yang berhubungan dengan itu, maka setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan doa itu terasa hambar, tanpa rasa. Yang pertama adalah adanya rasa cinta dunia yang berlebihan. Ya, kita harus melihat diri kita dengan jujur, ya, jujur pada diri sendiri. Tidak usah diomongin kepada teman-temannya, tidak usah. Ya, introspeksi saja. Ya, sadari bahwa dia sih memang benar saya cinta dunianya berlebihan ini. Karena kalau kita sudah jujur pada diri sendiri, nanti akan muncul kesadaran untuk memperbaiki. Tapi kalau kita mencari-cari alasan terus, enggak kok, masa kayak gini cinta dunia sih, nah gitu ya, maka ya sampai nanti kita akan tidak memiliki kesadaran untuk memperbaiki diri. Dan inilah penghalang terbesar Ibu. Ya, kalau dunia sudah bertahta di dalam hati. Jadi penghalang terbesar, karena ketika hati terlalu penuh dengan ambisi materi, popularitas, dan kekhawatiran akan masa depan duniawi,
maka ruang untuk Allah makin menyempit. Oke, jadi space hati kita segini. Kalau isinya penuh dengan dunia, maka hal-hal yang sifatnya ketuhanan juga nggak akan masuk karena sudah penuh isinya dengan dunia. Paling gampang untuk ngecek hati kita isinya dunia tok. Tahu tok Bu? Tahu aja. Ya, dunia aja atau enggak? Coba lihat dari kita takbiratul ihram sampai kita salam lebih banyak ingat apa atau ingat siapa? Allahu Akbar. Pengennya sudah khusyuk. Gak tahu tiba-tiba terdistract tuh. Kok bisa ngelamun ini lagi sih? Gitu ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena nggak banyak data-data tentang Allah di dalam hati kita. Nggak banyak kesibukan dengan Allah di dalam hati kita. Ya lintasan-lintasan materi duniawi itu yang kemudian akan yang banyak menyibukkan hati kita sampai kita itu mimpi, kita itu ngigau, mimpi dan ngigau kita pun juga tentang dunia. Itu loh Bu, sampai tidur aja kita bawa. Ya, sampai tidur aja kita bawa. Oleh sebab itu, begini ya, dunia itu macam-macam, bukan hanya harta, popularitas, gitu ya. Kemudian ya, apalagi hari ini di zaman yang dimana media sosial itu memberikan fasilitas selebar-lebarnya untuk apa? Menunjukkan aktivitas-aktivitas kita. Makanya hari ini tantangan keikhlasan itu makin berat. Gitu ya, begitu kita buka Facebook udah langsung ditanya, lu mikirin apa? Dan itu setiap saat Bu, sehingga itu terpola dalam pikiran kita apa yang kita pikirkan, apa yang kita pikirkan, dan nyaris nggak ada tema tentang Allah dan akhirat yang kita pikirkan saat kita buka Facebook. Gitu ya, berarti nggak boleh main Facebook, saya nggak mengatakan begitu. Ya boleh, tapi begitu kita sudah masuk ke situ, berarti harus ada peningkatan kualitas hati yang kita perhatikan. Jadi karena menyempit, karena terlalu banyak isinya, akhirnya tema-tema tentang Allah, ketauhidan, keimanan, akhirnya nggak dapat tempat. Nah itu, efeknya apa? Ya doa terasa seperti beban administrasi. Wah, kalau habis sholat langsung beranjak itu rasanya kok nggak sempurna. Harus doa dulu, tapi begitu doa ngalir saja, kayak jadi formalitas gitu ya. Sehingga apa? Yang harus diselesaikan agar urusan dunia lancar, bukan sebagai momen istirahat bagi jiwa. Jiwa kita juga butuh istirahat, dan istirahatnya salah satunya adalah lewat doa. Makanya Nabi Musa alaihissalam menjeda seluruh keresahan, kelelahan pikirannya, kepenatan jiwanya, capeknya fisik, semua dijeda, di stop dengan menghela nafas dan berdoa, Tuhan, aku butuh kebaikan yang datangnya dari. Ini paham, kita ketika doa itu kita sedang mengistirahatkan jiwa kita. Butuh istirahat. Kalau jiwa nggak ada istirahatnya, terus 24 jam kita pakai untuk mikir dunia. Itulah yang kemudian ya akan mengalami satu kondisi yang dalam psikologi namanya adalah burning. Kalau dalam ya dunia otomotif namanya adalah overheat.
panas, mesin kita itu panas, jiwa kita itu akhirnya panas, Bu. Nah, begitu panas ya sudah, emosi gampang tersuluh, ya, gampang selewet, gampang baper, ya. Akhirnya apa? Akhirnya menghubung-hubungkan sesuatu yang nggak ada hubungannya. Kalau sesuatu nggak ada hubungannya terus kita hubungin, apa yang terjadi, Bu? Yang terjadi adalah konsleting jiwa. Konslet jiwa kita. Begitu konslet udah. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Konslet. Nah, error kalau bahasa itu. Aduh, kadang-kadang aku lagi error nih, gitu. Kan juga gitu tuh. Oke, makanya ini sebenarnya adalah karena terlalu berlebihan tema-tema dunia itu dibahas, diulas oleh hati dan pikiran kita. Nah, oke, berikutnya Pak. Yang kedua, hilangnya kehadiran hati saat kita bermunajat. Ini yang juga menjadi masalah. Manusia modern hari ini hidup dalam era distraksi konstan. Jadi kemampuannya untuk fokus itu gampang ke-distract. Sudah berusaha sholat, zikir di waktu pagi, Masya Allah, tabarakallah, wes zikir semuanya dibaca, mencoba menghadirkan hati. Selesai zikir langsung ambil handphone, buka WA. Yang pertama kali dilihat status WA teman majelis taklim kita. Lah, dia lagi posting foto. Ngapain? Lagi siap-siap mau berangkat padel. Kedisrek kita. Ibu ini keren. Ngaji iya, olahraga padel iya. Belum saya. Capek lagi kita. Jadi fokus kita kepada Allah gampang ke-distract. Dengan yang begitu itu hari Kamis, hari Sabtu ini pagi, ya, atau hari Senin. Oke, ya Allah, hari Selasa zikir lagi. Kita udah memperbaiki hubungan dengan Allah. Habis itu buka WA, selalu status kita buka. Ibu yang kemarin statusnya padel, pagi hari ini statusnya pilates. Keren ibu ini ya. Kita lihat status, hati habis mikir Allah loh. Aku kok nggak bisa, akhirnya banding-bandingin, akhirnya insecure dengan itu. Kita suka kayak begitu. Jadi fokus kita dengan Allah itu ke-distract cuma gara-gara status teman majelis taklim kita itu, tetangga kita. Ya, sehingga kita terbiasa melakukan namanya multitasking. Nah, yang tahu multitasking ya Bu ya? Kalau handphone kita itu multitasking berarti dalam satu layar kita bisa mengoperasikan dua aplikasi. Atas nonton YouTube, bawah ngetik WA. Atas nonton live IG orang jualan, bawah bisa ngechat WA. Itu namanya multi. Nah, batin kita suka multitasking, gitu ya. Saat sholat multitasking juga itu, mikir Allah juga mikir selain Allah. Nah, itu multitasking namanya. Cuma masalahnya yang sering kita uplek-uplek yang bukan selain Allah itu tuh. Yang ini kita setel auto aja udah. Nonton YouTube ya udah nonton YouTube, dengerin aja, nggak usah kita uplek-uplek. Yang justru fokus kita pada chattingan WA yang ada di bawahnya itu. Jadi satu layar bisa mengoperasikan dua aplikasi. Nah gitu ya.
Jadi kita terbiasa multitasking batin, ya akhirnya lupa. Masalahnya saat bibir mengucapkan doa, pikiran masih memikirkan deadline. Aku tadi update status sebelum sholat, kira-kira yang lihat sudah berapa ya? Iya, nah itu yuk, kayak gitu kok ya masuk gitu loh di pikiran kita. Pernah kayak begitu Bu? Iya. Atau daftar belanjaan. Doa yang dilakukan tanpa kehadiran hati tidak akan memberikan bekas rasa di jiwa. Ini kayak orang makan, lapar makan, ketika makan nonton film horor. Bayang nggak Bu? Ya, bagaimana rumitnya diri kita menghadapi diri kita sendiri. Jadi sebenarnya yang bikin bingung kita itu ya sendiri. Kita yang bikin bingung diri kita. Kalau nonton horor, maka emosi yang dihasilkan film horor itu berbeda dengan emosi yang dihasilkan makan nikmat. Gitu. Akhirnya apa? Ya perut kenyang sih kenyang. Tapi kita nggak bisa ngerasain enaknya masakan atau makanan yang kita makan itu, gitu. Makan gini aja, tapi kita nggak bisa menikmati setiap kenyataan. Kenapa? Karena visual kita melihat film horor. Nah, gitu ya. Jadi itu namanya multitasking. Oke, yang ketiga. Ini obsesi pada hasil, bukan proses. Kita hidup di zaman yang memuja hasil akhir. Ya, dan kalau hasil akhir itu nggak tercapai, selalu dianggap gagal. Dan gagal itu selalu dianggap negatif. Ya Bu, Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Taif, hasil akhirnya adalah bisa hijrah ke Taif. Tapi Nabi Muhammad bisa hijrah ke Taif atau enggak Bu? Enggak bisa, karena nyampe Taif dilemparin batu. Lalu kita berfokus pada hasil akhir, Nabi Muhammad berarti gagal. Tapi Quran dan hadis nggak pernah menyebut Nabi Muhammad gagal ketika nggak jadi bisa membawa muslimin untuk pindah dari Mekah ke Taif. Nah kita tuh hari ini sudah dibentuk dengan pola itu, fokusnya di hasil akhir, di output. Kalau nyampe hasil akhirnya berarti berhasil, kalau enggak berarti gagal. Kalau gagal itu negatif. Selalu begitu, padahal enggak begitu. Ya, dampaknya apa? Kita hanya menikmati doa jika permintaan kita dikabulkan. Jika belum dikabulkan, maka kita merasa frustasi. Itu, ya. Padahal kenikmatan doa justru ada pada proses komunikasinya. Saat hamba yang hina diizinkan berbisik langsung kepada Raja semesta alam. Nikmatnya doa itu di situ. Kita itu hina, sama Allah masih dikasih ruang, kesempatan, waktu untuk langsung menyampaikan aspirasi kita kepada Allah. Nikmatnya di situ itu. Ya, ibu punya satu permasalahan, apalah itu, ya, punggung yang tidak bisa duduk lama atau apa, atau yang sudah gampang kesemutan, ya Bu. Memang kalau sudah di atas 40 tahun tubuh kita nggak bisa diajak bercanda, gitu ya Bu ya. Kena kipas angin sedikit, itu duduk sebentar, kesemutan, ada ya, itu berdiri sebentar, pegel-pegel, itu rebahan sebentar, bablas tidur,
nggak bisa diajak bercanda tubuh kita ini. Gitu. Ada lanjutannya itu. Kalau udah 40 tahun ke atas, ngayal sebentar aja, pengennya kaya terus. Oke ya. Nah, Bu, ketika kita mau bertemu, kita punya masalah apalah gitu. Kemudian kita dapat kesempatan ketemu raja untuk menyampaikan masalah kita. Gitu. Maka ada ketemu raja, ngobrol sama raja, entah masalah kita diselesaikan atau tidak. Gitu ya? Itu kadang sudah bukan masalah bagi kita, tapi proses bisa menyampaikan apa yang saya rasakan kepada raja itu adalah sesuatu yang nikmat. Oke, lanjut. Nah, ini namanya kebisingan mental dan digital. Ketangkasan batin membutuhkan keheningan. Manusia hari ini jarang memberikan waktu bagi otaknya untuk benar-benar hening. Jadi ramenya berita-berita tentang apapun yang di media sosial itu membuat jiwa kita itu berisik. Ya, enggak hening. Ya, maka sebelum berdoa kita sibuk dengan layar. Setelah doa kita langsung menyambar. Udah ya, aku mau doa dulu. Selesai doa, ya pertama kali kita ingat apa? Coba ditaruh. Kalau nggak bisa 1 jam dalam sehari, duduk, tapi melek ya Bu ya, nanti tidur. Duduk ya untuk merenungi diri, bertanya tentang tujuan hidup, ya bermuhasabah, dialog dengan Allah 1 jam tanpa handphone. Handphone di mode pesawat aja, kalau nggak itu dimatiin. Gitu ya, insya Allah 1 jam nggak pegang handphone, dunia baik-baik saja. Setelah 1 jam itu nggak ada kita, dulu juga jalan aja kok. Gitu ya, kita itu merasa dunia bisa kenapa-napa nih kalau saya nggak buka WA gitu. Kita tuh suka gitu. Akhirnya interaksi kita sama gadget ini. Kalau nggak bisa ya setengah jam, nggak bisa 15 menit. Nggak bisa, latihannya 5 menit aja. Jangan supaya kita nggak terdistract dengan itu. Supaya kita punya latihan mengheningkan hati kita. Karena sudah terlalu bising hati kita itu. Yang ini berita ini, yang ini berita itu, yang lain berita ini, dan seterusnya. Ya, begitu Syawal habis maaf-maafan. Nah, akhirnya semuanya dikejutkan dengan harga plastik yang mahal. Wah, mahalnya plastik ini. Nah, ini bisa berujung pada semuanya yang mahal. Kenapa? Karena semuanya dibungkus pakai. Ini pasti gara-gara Selat Hormuz ini. Nah, yang perang itu. Ya, oke, udahlah kita terima saja. Namanya juga. Ya, regulasi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya wis, plastik mahal nggak apa-apa. Baru mau tenang, pakai Pertalite sama Dexlet harganya 2 kali lipat. Wah itu ya, naik. Terus saja kayak begitu kita simak. Bising kita ini, berisik jiwa kita ini. Nggak punya ketenangan, ya, maka ya karena nggak ada jeda untuk meresapi makna kata-kata yang baru diucapkan, maka jiwa kita itu nggak punya kesempatan untuk sinkronisasi dengan doa tersebut. Kalau sudah manggil Allah, ya Allah, itu, sedangkan Allah itu maha mendengar loh. Gitu ya, maka kita nggak mampu untuk menangkap suasana jiwa di mana kita panggil Allah dan Allah jawab kita.
gitu ya. Dan yang terakhir, hati yang mengeras karena maksiat. Seringkali bukan dosa besar yang menghalangi kenikmatan doa, melainkan debu-debu maksiat kecil yang dianggap remeh. Ghibah tipis-tipis. Karena orang hari ini untuk memanipulasi supaya nggak disebut ghibah itu pintar. Tapi ini cuma buat mbak aja loh, jangan gitu ya. Aku pikiran ghibah, ya kamu udah ghibah gitu. Ya, oke. Memandang yang haram atau memakan harta yang syubhat. Oke, dampaknya apa? Hati menjadi tumpul dan tidak sensitif lagi terhadap getaran-getaran spiritual. Sehingga doa yang hanya di tenggorokan saja tidak meresap sampai ke relung hati. Ya, oleh sebab itu, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ya, ini sebenarnya mau saya kasih judul, ini ke bawah mau saya kasih judul tentang tentang miracle of doa, ya, tentang keajaiban doa. Padahal doa itu menakjubkan dan luar biasa, tapi kita mengerjakannya dengan cara yang amat sangat biasa sekali, nggak perhatian. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sikap waspada tidak mampu menolak takdir. Oke, sewaspada apapun maka takdir nggak bisa ketolak. Waktunya jatuh ya jatuh, waktunya kepleset ya. Kadang ada kok ya orang itu kepleset di tanah yang rata. Tanahnya rata Bu, tapi kesandung. Kesandung apa? Kesandung kakinya sendiri. Ya, namanya juga takdirnya begitu. Tapi waspadanya kita nggak bisa nolak takdir. Terjadi. Tapi doa memberikan manfaat kepada hal-hal yang terjadi dan yang belum terjadi. Pada saat musibah itu turun, doa segera menghadapinya. Keduanya saling bertarung hingga tiba hari kiamat akhir. Jadi ketika ibu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka ada fenomena metafisika kayak begini ini yang terjadi. Berikan kebaikan dunia, kebaikan dunia, kebaikan akhirat kepadaku, dan selamatkan aku dari api neraka. Itu disebut doa sapu jagat. Pokoknya kebaikan dunia. Dan itu kebaikan dunia, maka hal-hal yang sifatnya buruk yang itu akan turun kepada kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, langsung dikejar itu. Fenomenanya begitu. Jadi kalau ada musibah yang turun kepada fulan, kemudian fulan itu menghadapinya dengan doa, musibahnya mau turun, fulan berdoa, ini untuk fulan. Nah fulannya doa, nah doa itulah yang kemudian akan naik ke atas, nemuin, ya, ngecek semua dari atas takdir yang mau turun ke bawah, semuanya dicek. Karena doa ini yang baca fulan, adakah di situ musibah-musibah yang alamatnya akan diturunkan kepada fulan itu? Kalau ada, langsung dikejar Bu, supaya itu nggak turun kepada fulan. Jadi ada fenomena begitu itu tuh, doa dengan musibah itu, ya, dikejar, dihadapi terus. Dan Rasul menyampaikan bahwa keduanya saling bertarung hingga tiba hari kiamat. Kitanya udah mati itu yang doa, tapi doa dengan musibah terus bertarung supaya nggak turun. Dahsyat. Makanya
Jangan sepelekan setiap kalimat doa sesederhana doa. Karena apa? Begitu kita merasakan doa, dan itu adalah mungkin ilustrasinya hampir, walau saya tidak mengatakan hampir mirip dengan perang antara yang drone dengan dengan yang mengejar bom itu loh Bu. Supaya apa? Supaya ini nggak jatuh ke sini. Udah. Jadi begitu ada rudal, maka langsung ditahan sehingga diblok. Sehingga apa? Sehingga ini nggak jatuh kepada yang diserang. Jadi doa yang kita keluarkan dari mulut kita ini dahsyat kerjanya. Nah kayak gitu kok kemudian kita hanya seada-adanya dalam berdoa. Nah ini ya, makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, antara doa dan bala itu memiliki 3 posisi. Jika doa lebih kuat dari bala, maka akan menolaknya. Bloknya kuat ya. Jika doa lebih lemah dari bala, maka bala akan terjadi dan doa meringankannya. Ya, awalnya dengan balak begitu bisa luluh lantah, tapi hanya hancur di permukaan saja. Hati masih tetap kuat, masih tetap bertahan, punya resiliensi, ketangguhan untuk tumbuh lagi, tidak apa-apa. Masih punya Allah yang maha memberi dan maha mengembalikan semuanya. Nah itu akhirnya kita tidak stres. Kerja doa juga loh itu, ya. Nah jika sama-sama kuat, apa? Maka keduanya akan bertarung. Ya, jadi rasakan suasana itu saat kita itu berdoa. Oke, makanya kemudian terkait dengan doa ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan saking hebatnya doa, ya indahnya doa, Umar mengatakan aku nggak khawatir, aku tidak mengkhawatirkan pengabulan doa. Jadi kalau doa aku nggak dikabulkan, aku nggak khawatir. Tapi justru yang lebih aku khawatirkan adalah aku nggak dikasih hidayah untuk terus berdoa. Setelah tahu hebatnya doa tadi itu, maka jika kalian diberi ilham untuk berdoa, maka pengabulan akan mengiriminya. Nah itu ya. Oke, berikutnya juga sama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa diberi Allah ilham untuk berdoa, maka tidak terhalang dari pengabulan. Artinya kalau sudah dikasih petunjuk oleh Allah kemampuan untuk doa, berarti akan dikasih pengabulannya. Siapa yang dikasih ilham untuk syukur, berarti tidak terhalang, maka tidak ada yang terhalang dari bertambahnya rezeki. Orang itu kalau dikasih taufik oleh Allah untuk syukur, maka sudah otomatis rezekinya akan melimpah tanpa halangan. Kurang begitu Bu. Dan orang yang dikasih ilham untuk istighfar, kata Umar, maka tidak terhalang dari pengampunan dan pengampunan. Itu ya. Makanya yang penting kita hari ini adalah menikmati doa itu. Karena yang Allah kasih taufik doa, gitu. Kita itu bisa doa aja udah syukur banget Bu. Ya, kita dapat taufik doa saja, maka sudah otomatis pengabulan itu akan Allah berikan. Berikutnya terkait dengan nilai munajat, yang pertama, next, bahwa doa itu senjata tiang dan cahaya. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjata orang beriman. Imaduddin, doa itu tiangnya agama. Dan doa itu nurus samawati wal ardh, cahaya langit dan bumi. Ini metafora semuanya Bu. Jadi doa itu kayak senjata. Nah, senjata itu Bu, ya, itu manfaat atau enggak manfaatnya ditentukan oleh yang megang senjata. Ada orang
ahli memainkan senjata, cuma memegang ranting. Ada orang tidak ahli memainkan senjata, megang samurai yang tajam. Ini kalau ada dia dulu, maka yang menang yang megang ranting. Maka kadang orang-orang soleh itu mintanya kepada Allah simpel, kalimatnya pendek. Kadang cuma bacain Al-Fatihah, ya, untuk satu penyakit, gitu ya. Tapi dahsyat impactnya itu, dahsyatnya luar biasa. Kenapa? Karena dia memiliki skill dalam memainkan senjata. Senjatanya doa. Maka mau yang dibaca Bismillah. Hanya itu, tapi dampaknya luar biasa. Lah yang ini baca sepanjang itu, tapi nggak ada hati yang hadir dan seterusnya. Maka ya kayak pemegang samurai yang tidak punya keterampilan dalam memainkan samurai itu. Gitu ya. Nah, kemudian imaduddin, tiangnya agama. Agama yang ada dalam diri kita. Ya, ibadah-ibadah kita gitu. Sehingga agama itu bisa tegak di dalam diri kita. Tiangnya adalah doa. Nah, itu ya. Oke, kemudian apa? Cahaya langit dan bumi. Seolah-olah dia ada cahaya. Kalau hidup kita itu tidak kita isi dengan doa, isinya adalah kegelapan. Gelap itu simbol dari sempitnya hati, sempitnya dada, dan simbol dari kebingungan-kebingungan. Orang yang doa berarti menghadirkan cahaya dalam hidupnya. Cahaya itu simbol dari lapangnya hati dan hilangnya kebingungan-kebingungan. Orang yang gelap itu, Bu, walaupun ada di ruangan yang sangat luas, ada bangunan ukurannya 200 meter persegi, Bu, 10 kali 20. Ruangan itu los, nggak ada tiangnya sama sekali. Cuma orang dari jauh sudah ditutup matanya, gelap. Kemudian diminta untuk masuk ke dalam ruangan itu. Dan nggak ngerti kalau ruangan itu ukurannya 10 kali 20, nggak ngerti. Yang jelas dia tiba-tiba disekap untuk masuk di dalam ruangan itu. Dalam kondisi kayak begitu, maka walaupun ada di dalam ruangan seluas 200 meter persegi, dia mau maju takut, mau mundur khawatir. Jadi seluas itu rasanya sempit. Nanti nabrak, nanti nginjek ular, nginjek yang tajam dan seterusnya. Padahal luas, dia mau lari ke depan pun nggak khawatir mestinya. Dan itu kenapa kok jadi begitu? Karena gelap. Tapi begitu terang, maka itu yang membuat lapang. Jadi ngerti, nggak apa-apa, ya. Ini hanya 100 meter persegi, 10 kali 10, nggak apa-apa. Tapi karena terang, ngerti. Jalan ke sana pun juga nggak khawatir nabrak dan seterusnya. Jadi cahaya itu adalah identik dengan kelapangan, kepastian, hilangnya kebingungan. Itu ada pada doa. Berikutnya, Pak. Dan doa itu adalah pintu kasih sayang. Hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang dibukakan untuknya pintu doa, maka banyak pintu-pintu rahmat yang bisa dimasukinya. Loh, kita berkeluarga butuh rahmatnya Allah, kita makan butuh rahmatnya Allah, kita minum butuh rahmatnya Allah, kita beraktivitas butuh rahmatnya Allah, kita sholat butuh rahmatnya Allah, kita melakukan aktivitas hidup ini butuh rahmatnya Allah. Tapi pintu-pintu rahmat ini bisa kita buka kalau kita sudah buka pintu utama dari pintu-pintu rahmat itu. Dan pintu utamanya adalah pintu doa. Begitu kita masuk pintu doa, itu kayak gerbang. Setelahnya banyak sekali pintu-pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saking kita butuh rahmatnya Allah dalam segala hal, untuk bisa lemah lembut, untuk bisa kalem, untuk bisa mudah memaafkan, mudah ridho, mudah menerima,
itu pure. Kita butuh rahmatnya Allah. Ngaji 20 tahun pun kalau Allah nggak kasih rahmat pada kita, untuk sabar susah, untuk ridho berat. Sampai Allah mengatakan, ini Nabi Muhammad loh. Allah mengatakan, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Disebabkan rahmat Allah wahai Muhammad, kamu bisa lemah lembut kepada orang-orang yang mencaci makimu itu. Kalau bukan karena rahmat Allah, kamu nggak akan bisa begitu. Ya, Nabi Muhammad kan begitu, masya Allah. Dengan musuh-musuhnya mau dicaci maki kayak apapun, Nabi Muhammad tetap tenang. Di rumah pun juga sama. Nabi Muhammad juga tetap tenang. Kadang nggak diajak ngobrol sama istrinya. Nabi Muhammad itu pernah nggak ngajak ngobrol suami. Ambek aku pokoknya gitu. Pernah. Hah? Nabi Muhammad pernah begitu sama istrinya. Ya, tapi Nabi Muhammad dia tenang saja. Ya, nggak bisa setenang itu karena dapat rahmat bisa kebuka kalau sudah buka pintu utamanya, yaitu pintu doa. Oke, next Pak. Dan doa itu yang berikutnya, doa itu apa Bu? Cukuplah sebuah doa yang disertai dengan amal soleh, sebagaimana cukupnya takaran garam di dalam suatu makanan. Saya pengen nanya, doa sama amal soleh itu seperti takaran garam dalam satu makanan. Doa kayak makanan atau doa kayak garam ini? Coba Bu, ini permisalan nih. Coba dibaca itu terjemahannya. Cukuplah sebuah doa yang disertai dengan amal kebajikan, sebagaimana cukupnya takaran garam di dalam satu makanan. Berarti doa seperti garam, amal baik seperti makanan, atau amal baik seperti garam, doa seperti makanan. Garamnya yang mana ini? Doa seperti, oke, doa seperti garam, berarti amal baik seperti makanan. Garam penting apa enggak Bu? Penting. Selengkap apapun bumbu. Kalau nggak ada sejumput garam saja, orang nyari apa enggak? Ya, kurang garam. Nah itu ya, itu kalau kita artikan doa seperti garam, berarti penting banget dalam semua hal, dalam setiap aktivitas Bu, mau melakukan apapun, punya hajat apapun, punya mimpi apapun, kalau nggak dibarengi dengan doa kayak makanan, nggak ada garamnya. Nah itu ya, maka penting. Berikutnya Pak, biar waktunya cukup. Ada tanya jawab juga ya. Maka agar munajat melesat kuat, bagaimana? Yang pertama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa ketahuilah bahwa Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai dan senda gurau. Doa adalah obat yang bermanfaat menghilangkan penyakit, namun kelalaian hati dari Allah menghilangkan keampuhannya. Nah ini Bu, supaya doanya dahsyat, melesat kuat. Kalau ini Ibnu Qayyim pakai metafora obat. Doa itu kayak obat, hati yang lalai itu kayak penawar untuk obat itu, sehingga begitu kita minum obat itu, jadi nggak akan berfungsi kandungan-kandungan yang ada di dalam obat itu. Itu ya Bu ya. Apa contohnya? Yang bisa menawarkan obat itu apa sih? Makanan atau minuman yang membuat obat tidak bekerja dalam tubuh kita. Susu ya Bu ya. Taruhlah susu. Ya, taruhlah gitu. Kebenarannya perlu kita tanyakan kepada ahli farmasi ini. Ya. Oke. Taruhlah obat itu kontradiksinya ada, kontraproduktif dengan susu. Taruhlah begitu ya. Begitu kita minum obat, setelah itu kita minum susu, maka
zat-zat yang kandungan-kandungan yang kita gunakan untuk mengobati diri kita yang ada pada obat itu kemudian keblok, nggak bisa bekerja. Kenapa? Karena ya kita memang sudah kurang lebih kalau kita itu doa, hati kita lalai kayak minum obat, tapi kemudian kita minum minuman yang menyebabkan kandungan-kandungan obat itu nggak bekerja pada diri kita. Ya akhirnya sama saja. Oke, next. Beliau juga mengatakan begini, tersebab lemahnya hati, tidak fokus pada dan tidak sepenuhnya menghadap Allah saat berdoa. Oke. Kalau tadi beliau menggambarkan seperti obat dan seperti minuman yang kontraproduktif dengan obat itu, sekarang Ibnu Qayyim menganalogikan itu dengan busur. Orang yang doa tapi hatinya kemana-mana, itu kayak busur yang tidak ditarik kuat. Oh, anak panah nih. Kalau hati kita kemana-mana saat kita berdoa, kemana-mana itu kemana aja, gitu ya. Maka itu kayak anak panah maka anak panah yang tidak ditarik dengan kuat. Jadi cuma dibeginikan udah taruh gini aja. Kemudian kita lepas. Kira-kira melesat atau tidak? Nggak akan melesat. Tapi begitu hati kita fokus, udah ini untuk kesolehan anakku yang nomor sekian, dia sekarang lagi begini. Hatiku tak fokuskan kepada Allah, minta khusus untuk anakku yang ini. Fokus, hati kita minta kepada Allah. Fokus. Maka itu seperti tarikan yang kuat. Oke, begitu kita lepas, maka busur itu akan melepaskan anak panahnya dengan kuat. Itu ya, next Pak. Makanya berdasarkan ini Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, ada kitab Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Beliau mengatakan doa-doa dan ta'awud itu seperti pedang, tak hanya cukup dengan ketajamannya, namun keahlian yang memainkannya. Jika senjata itu tajam, lengan pemegangnya juga kuat. Yang ketiga nggak ada penghalang, maka senjata itu akan bermanfaat, maka akan membuat musuh kalah. Jika salah satu dari ketiganya hilang, maka akan berkurang juga pengaruhnya terhadap musuh. Doa pun juga sama. Jika doa itu sendiri tidak baik, orang yang berdoa tidak memadukan hati dan lisan, adanya penghalang dari terkabulnya doa, maka tidak akan berpengaruh. Ya, ilustrasinya Ibnu Qayyim begitu itu. Dan yang terakhir, kita setelah tahu itu ternyata lengan pemegangnya harus kuat, itu artinya adalah memadukan hati dan lisan. Berarti dalam doa yang mesti kita miliki adalah bukan hanya sekedar kita menghafal banyaknya redaksi doa, tapi yang lebih penting kita punya spiritual skill dalam bermunajat. Apalagi ibu-ibu semuanya, kalau lagi umroh atau lagi haji, lagi tawaf, umroh deh tawaf, serame itu, sepadat itu. Ya, ada doa yang sudah kita siapkan dari tanah air, mau minta ini, tawafnya belum selesai, listnya sudah habis. Ya, atau kalau enggak, kita bisa ke distract oleh yang ini dinalkin itu loh doanya. Ada satu orang baca doa diikutin sama yang lain, wes rame padat kayak gitu. Oke, dan kita bingung membaca doa. Pokoknya musik-musikan aja sama yang depan, yang belakang, yang penting doa. Kan distract kita. Nah, saya mengatakan harus punya spiritual skill. Kalau kita hanya mengandalkan lafaz, jangan-jangan kita bisa gampang untuk ke-distract dengan suara yang ada pada saat kita tawaf itu, gitu ya. Dan seterusnya,
Tapi kalau kita punya spiritual skill, kita jalan gitu, hati kita ngerasa ada di pelataran rumahnya Allah. Itu yang kita jaga terus, maka sekali kita baca ya Allah, aku di depan rumah dan aku minta A, B, C, D, E, dahsyat rasanya. Itu namanya spiritual skill. Kadang kita nggak merasa, oh wow, tapi nggak merasa ada di, muter-muter di pelataran rumahnya. Oh enak loh. Gitu ya. Oke, maka butuh spiritual skill. Gimana? Yang pertama, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, wahai manusia, kalian itu butuh Allah. Kalian memerlukan Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Ibu yang dimuliakan Allah, spiritual skill pertama yang harus kita miliki supaya kita memiliki kemampuan untuk berdoa yang baik adalah rasa butuh kepada Allah, ya, fakir kepada Allah. Dan itu ternyata settingan default kita, settingan awal manusia itu butuh sama Allah. Cuma begitu kita lahir ke dunia, dapat kedudukan ini, punya materi dunia ini, dapat pengakuan begini, dan seterusnya, kita lupa ya untuk butuh kepada Allah. Dan ini salah satu penyakit masyarakat modern, apa? Tidak memiliki keterampilan hati yang membutuhkan Allah. Karena doa itu ya hakikatnya minta itu ya karena kita butuh. Itu ya. Makanya tadi yang kita bahas tentang doanya Nabi Musa. Nabi Musa ketika dalam kondisi yang berat itu, Nabi Musa cuma mengatakan, ya Allah, aku butuh kebaikan yang datangnya dari aku fakir kepadamu ya. Nah, rasa fakir itu penting banget untuk kita hadirkan. Ya, apalagi sudah masuk pintu masjid begini, itu udah lepas, tanggalkan semua atribut-atribut duniawi. Mau di luar sana kita punya jabatan yang tinggi, direktur atau apapun, di institusi, kalau sudah masuk masjid, tanggalkan. Kita sudah siap untuk menghinakan diri kita di hadapan Allah. Kita sudah siap untuk tadarruk di hadapan Allah. Nah, ya kita sehingga apa? Sehingga kita punya rasa butuh pada Allah. Dan doa akan dahsyat kalau ketika kita membaca Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan, ya karuniakan kepadaku pasangan dan keturunan yang menyejukkan mata, jadikan kami pemimpin bagi orang bertakwa. Ketika baca itu hatinya butuh, ya Allah, tidak bisa. Ya, tidak bisa mengharuskan pasanganku begini, begitu, dan seterusnya. Udah, karuniakan saja. Ya, kemampuan untuk menikmati dan mensyukuri apapun yang Kau berikan kepada-Mu. Butuh kita itu loh yang menyebabkan kalimat Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun itu menjadi dahsyat dan luar biasa. Oke, berikutnya terkait dengan spiritual skill. Apa? Amma yujibul mutarra idza da'a wa yakshifus su'. Bukankah dia atau Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan? Muttar, tahu muttar ya Bu ya? Muttar itu apa? Orang yang muttar berarti orang yang dalam kondisi kesulitan, bahasa lainnya kepepet. Ya Bu? Makanya para ulama mengatakan kamu kalau doa ya settinglah hatimu seperti settingan hati orang yang kepepet. Ya Allah, berikan rezeki kepadaku, kalau enggak ya Allah. Nah gitu. Terus aku minta sama siapa lagi? Nah gitu ya. Tahu kepepet Mas? Kita pernah kepepet Bu?
dalam kondisi kepepet, perlu ini, butuh ini, sedangkan untuk memenuhi itu nggak ada. Atau dalam kondisi apapun, nggak harus selalu, nggak harus melulu berhubungan dengan materi, dengan duit, enggak. Kepepet itu bisa dalam segala hal. Tuh, kepepet gimana ya? Nah, kondisi kepepet itu isinya di dalam hati cuma dua. Orang kepepet itu isinya cuma dua. Apa? Takut. Nggak bisa, gitu ya. Harap supaya ada pertolongan. Isinya cuma dua itu. Nah, kita meminta, ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, Tuhan, jadikan aku dan keturunanku orang yang menegakkan sholat. Kita baca begitu itu. Mintanya pada Allah itu kayak mintanya orang kepepet itu. Ya, kayak mintanya orang kepepet. Namanya orang kepepet itu apa aja? Ya. Wah, butuhnya banget gitu. Enggak hanya sekedar lisan yang berbicara. Oke, maka yang kedua, kalau yang pertama tadi tentang menghadirkan kefakiran diri kepada Tuhan. Yang kedua adalah berdoa seperti doanya orang yang sedang kepepet. Dan yang ketiga, next, berdoalah kalian kepada Allah seperti dan kamu yakin akan pengabulannya. Yaitu skill yang ketiga adalah hati yang penuh dengan keyakinan. Gitu ya, yakin kalau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Yakin. Dan yakin itu banyak menyelamatkan banyak orang saking yakinnya. Nah, itu ya. Oke, makanya ketika orang itu kemudian yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sering sekali menyelamatkan, keyakinan itu menyelamatkan dia dari permasalahan itu. Dan itu, ibu pernah mendengar hadis yang berbicara tentang dua orang yang terakhir masuk surga. Dua orang yang terakhir masuk surga itu. Setelah penduduk surga masuk surga, penduduk neraka sudah selesai semuanya itu. Maka ada dua orang dari penduduk neraka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggil. Setelah dipanggil, maka dua-duanya suruh balik ke neraka lagi. Nah, yang pertama nggak mau, tetap di situ. Nah, sama Allah Subhanahu wa taala ditanya, "Loh, kenapa kamu nggak mau balik ke neraka? Kan aku nyuruh kamu balik ke neraka." Gitu ya, maka orang yang pertama itu mengatakan, "Ya Allah, waktu engkau memanggilku di neraka tadi, aku yakin engkau nggak akan mengembalikanku ke dalam neraka. Yakin." Maka Allah mengatakan, "Ya sudah, kalau gitu kamu masuk surga sana." Yang satu langsung masuk ke neraka lagi kemudian. Dipanggil sama Fulan. Ya. Loh, kenapa kok kamu nurut? Aku suruh untuk masuk ke neraka, padahal neraka itu isinya siksaan. Kok kamu nurut, kok kamu gak kayak temanmu yang satunya ini? Maka orang yang juga mengatakan, "Ya Allah, di dunia aku sudah gak nurut sama kamu. Dan aku gak pengen di akhirat juga gak nurut sama kamu. Ya sudah, kalau gitu kamu masuk surga juga." Yakin itu penting. Ya, kemudian berikutnya, dan ini yang terakhir, Pak. Ini terkait spiritual skill. Oke, setelah dari yang ketiga keyakinan, yang keempat adalah merengek-rengek. Dalam kitab Syu'abul Iman, Imam Baihaqi meriwayatkan dari Al-Imam Al-Auza'i bahwa doa yang paling utama adalah ilhah atau merengek-rengek terus menerus kepada Allah. Dan at-tadarru', dan yang berikutnya adalah merendahkan diri dengan penuh ketundukan kepada Allah. Baik, itu beberapa hal terkait dengan doa. Di sini kita tidak fokus pada redaksi doanya, tapi kita fokus pada diri kita, gitu ya. Sehingga begitu kita menyetel spiritual kita seperti ini, maka nanti baca Bismillah saja dahsyatnya luar biasa. Nah, itu ya, wallahu a'lam bishawab.
Saya kembalikan kepada MC-nya. Silakan Mas Izzy. Subhanallah, alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya kita ucapkan kepada Ustaz Herbi Gulam atas ilmu yang begitu berharga dan juga menyentuh hati. Hadirin kita masih memiliki satu sesi lagi, yakni tanya jawab, dan juga masih kurang lebih 30 menit ya untuk sesi tanya jawab. Jadi ini merupakan satu kesempatan emas untuk kita para jamaah untuk memahami lebih dalam materi dan juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan ya. Jadi bagi jamaah yang bertanya dipersilakan angkat tangan dulu terlebih dahulu, terus juga menyebutkan nama. Jadi kami nanti akan tampung dan kalau misalkan masih ada waktu berarti dijawab. Baik, mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan pembuka dari ibunya yang di depan. 1, ada lagi. Ibu 2, ada lagi. Ada 3. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita merasa ada masalah, kemudian istilah Jawa itu Ya, bisa. Mendesak atau tadi termasuk yang mereka tidak. Ya. Nah, bagaimana pada saat kita itu ingin segera doa kita itu dikabulkan saat ini juga, itu amalan-amalan apa yang harus apa kita jaga atau itu harus rutin kita lakukan. Oke. Sewaktu-waktu kita membutuhkan pertolongan Allah saat ini juga terkabul. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Rasulullah SAW ngasih rumusnya adalah ta'arruf 'alallahi fir rakhai ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah ketika lapang, Allah gampang mengenalimu ketika susah. Nah, ya, maka dalam kondisi-kondisi kita lapang gitu, optimalkan berbuat amal-amal mengenali Allah itu ya berarti ya berbuat baik, rasa disuruh Allah Subhanahu wa taala melakukan kebaikan gitu, dan banyak nolong orang, apalagi kebaikan-kebaikan yang sifatnya sosial. Ya, sedekah sembunyi-sembunyi, berbagi dan seterusnya itu. Nah, kayak begitu tuh memang dampaknya sangat dahsyat sekali. Sehingga begitu kita ada masalah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita. Gitu ya, akan mengenali kita. Nah, ya, hanya saja itu sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas menafsirkan doanya Nabi Yunus alaihissalam. Ya, Nabi Yunus itu kan di dalam perut ikan. Kemudian Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya kan? Kemudian sebelum itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan menceritakan Nabi Yunus. Walaula annahu kana minal musabbihin. Kalau Yunus itu bukan termasuk orang yang bertasbih. Bertasbih itu mensucikan Allah. Mensucikan Allah itu sebenarnya bukan kok Allah harus disucikan karena Allah sudah maha suci. Sebenarnya mensucikan diri kita dari prasangka buruk kepada Allah. Tasbih itu begitu. Bahwa Allah itu sempurna nikmatnya, bahwa Allah itu sempurna takdirnya, bahwa Allah itu sempurna perencanaannya, Allah itu sempurna takdirnya, Allah sempurna cintanya, Allah sempurna kasih sayangnya. Jadi sebenarnya yang perlu kita bersihkan adalah diri kita. Oke? Ibnu Abbas Allah mengatakan kalau Yunus bukan termasuk orang yang rajin tasbih. Sebagian ulama mengatakan tasbih di sini sholat.
Sebagian yang lain mengatakan tasbih ya tasbih mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan-kekurangan. Oke, karena Nabi Yunus rajin tasbih. Oke, lala bisa fibat nihi ila yaumin yub'atsu. Andai gak rajin tasbih, maka Yunus akan ada di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Jadi ternyata salah satu faktor yang menyebabkan Yunus ditolong oleh Allah keluar dari perut ikan, karena sebelum dapat masalah di dalam perut ikan, Yunus itu orang yang rajin tasbih. Begitu ya Bu ya. Nah, makanya apakah tasbih dia mana subhanallah, 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 subhanallah ya, dan kita maknai bahwa begitu muncul prasangka buruk kita kepada Allah itu gimana sih, kok nggak adil? Ini yang rajin sholat rezekinya kayak begini, seret itu loh. Nah, gitu ya, yang begini, yang begitu, kemana-mana suka ghibah, suka pamer, rezekinya malah lancar. Kadang kita berpikiran begitu itu. Lalu menganggap Allah Subhanahu Wa Taala nggak adil kayak begitu. Apakah kita sucikan diri kita dari prasangka buruk kepada Allah? Kenapa ya masalahnya ini belum selesai, kok sudah ada yang ini dan seterusnya. Setiap kali muncul prasangka buruk kepada Allah, bersihkan. Itu namanya tasbih juga. Nah, gitu ya. Dan yang ketiga sholat, ya. Sehingga sholat yang kita lakukan, sholat sunnah tentunya Ibu ya, sholat sunnah yang kita lakukan itu akan bekerja dahsyat ketika kita ada masalah. Rumusnya begitu, wallahu a'lam. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, yang pertama, doa apa yang paling utama kita lakukan? Misalnya kita setelah sholat, waktu kita terbatas, apakah kita bersifat mikir yang banyak misalnya? Tapi doa apa yang kita utamakan dulu, nanti setelah berdoa kita pikir kalau masa atau apa itu satu. Terus yang kedua, apakah boleh ya kita berdoa kepada Allah kita mulai dengan ada misalnya begini, nanti kalau ini berhasil saya akan misalnya sedekah apa lebih baik kita sedekah dulu baru nada dulu. Ya. Oke. Baik. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu mepet dan seterusnya, apa yang kita dahulukan? Nah, gini Bu caranya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan afdhalud du'ai alhamdulillah. Doa paling utama itu alhamdulillah. Jadi jangan hanya dipahami bahwa doa itu kita isinya hanya minta itu. Bahkan kita baca alhamdulillah, kita mensyukuri semua yang Allah kasih, itu berarti kita sudah membuka pintu diri kita untuk dimasuki nikmat-nikmat apapun yang akan Allah berikan kepada kita. Gitu ya. Jadi seutama-utama doa kata Nabi adalah justru alhamdulillah. Iya. Itu doa paling utama. Alhamdulillah itu kan bentuk syukur ya Bu ya. Dan tadi orang kok sudah dikasih kesempatan syukur, berarti dia dibukakan peluang untuk mendapatkan tambahan kenikmatan. Ya, tadi kalimat Umar tadi loh, orang kok diilhami syukur, berarti dia sudah akan dikasih tambahan setelah syukur itu. Sehingga begitu kita baca alhamdulillah, ya berarti kita apapun yang akan kita minta dalam doa-doa kita itu loh Bu. Kan itu ya. Maka kan itu bentuknya pemberian semuanya. Nah, kita buka aja pintu syukurnya. Buka. Nah, nanti rizki, kenikmatan yang lain akan Allah tambahkan. Gitu ya. Jadi bukanya pakai syukur, alhamdulillah. Itu afdhalud doa kata Nabi. Semulia doa. Nah itu. Nah kita nganggap alhamdulillah itu zikir. Gitu ya. Rasulullah mengatakan
alhamdulillah itu adalah semulia-mulia doa. Yang kedua, Bu, pahami ya. Yang kedua, pahami. Man syaghalahu dzikir. Kenapa alhamdulillah? Itu semulia-mulia doa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man syaghalahu dzikri an mas'alati la u'tiyannahu khairan mimma u'tisani. Barang siapa yang sibuk mengingatku dibanding meminta kepadaku. Kebayang suasananya? Oke. Siapa yang sibuk mengingatku sehingga nggak sempat meminta kepadaku, maka akan aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang yang meminta. Maka justru sebenarnya zikir, zikir mengingat Allah itu di atasnya minta. Doa dalam bentuk zikir itu di atas doa dalam bentuk minta. Jadi kita zikir sebenarnya juga doa gitu, Bu. Dan itu justru lebih utama dibanding doa yang isinya minta. Nah itu. Jadi dalam kondisi seperti itu jelas pada sholat ya kita baca istighfar karena kekurangan-kekurangan kita banyak ketika kita sholat, kan begitu ya. Dan setelah itu ya baca alhamdulillah. Nah itu tuh. Oke, nanti kalau mau zikir dan seterusnya silakan. Begitu, Bu. Allahu a'lam bishawab. Jadi ada lagi? Oh, oke. Terkait dengan nazar, saya sebenarnya babnya nggak apa-apa sih sebenarnya secara fikih nggak apa-apa ya, Bu ya. Tapi secara fikih nggak apa-apa, tapi di level etika tertentu bagi saya kurang etis gitu. Kita menjaminkan sesuatu supaya Allah Subhanahu wa taala itu begitu gitu. Ya, contohnya begini. Ya, saya kasih ilustrasi Maryam dengan Hana, ibunya Maryam. Oke. Ibunya Hana itu gini. Ibunya Hana itu kan pengen punya anak laki-laki, Bu. Nah, ibunya Maryam, Hana, pengen punya anak laki-laki. Makanya biar punya anak laki-laki, dia mengatakan, Tuhan, aku akan nadarkan bayi yang ada dalam rahimku menjadi abdi, pelayan di Baitul Maqdis. Padahal nggak bisa jadi pelayan kalau nggak laki-laki. Tapi Hana dengan nadarnya dalam tanda kutip seolah gitu loh. Seolah pengen anak laki-laki dengan nadar, dengan mengunci keinginan itu pakai nadar. Bahwa ini nanti kalau lahir, ya Allah, aku nggak tahu laki-laki atau perempuan, tapi kalau anakku dalam rahim ini lahir, aku nadarkan akan jadi pelayan. Padahal yang bisa jadi pelayan adalah laki-laki. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala lahirkan anak perempuan yaitu Maryam. Begitu lahir Maryam sempat at-tahassur bukan kecewa tapi sempat kok perempuan sih? Ini wada'tuha unsa, Tuhan kok aku ngelahirin perempuan? Wallahu a'lamu bima wada'at. Tuhan lebih tahu kok apa yang kamu lahirkan itu. Laki-laki beda dengan perempuan dan seterusnya. Itu ayatnya kan demikian. Hanya Allah pengen memberikan pelajaran kepada kita bahwa nadar gitu ya, bahwa kalau kita nadar ya sudah, nadar itu yang tulus gitu ya. Kalau terkait dengan sesuatu dan sesuatu, maka jangan sampai itu kemudian menjadi sebuah hubungan transaksional. Karena nanti begitu sudah jadi hubungan transaksional kayak Hana itu sudah nazar, tak jamin, aku jaminin ini ya Allah kasih anak laki-laki, ternyata yang lahir anak perempuan. Nah, kadang orang dalam kondisi begitu itu mengalami satu kondisi kalau tidak pinter-pinter, waduh aku udah merasa kita itu sudah melakukan pendiktean takdir itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya, padahal nggak perlu begitu. Gitu ya. Makanya di level etika sebenarnya itu pembahasannya
tidak etis. Tapi secara fikih boleh atau tidak? Boleh. Gitu. Makanya sebenarnya kalau hajatnya ingin dikabulkan, lebih pada mengkondisikan hati kita di 5 riwayat yang terakhir tadi dulu, seperti merasa butuh, kepepet, gitu Bu. Mintanya seperti mintanya orang yang kepepet. Nah, itu justru yang menjadi tenaga luar biasa untuk doa-doa kita. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Masih ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang saya ingin tanyakan, Ustaz, di dalam setiap sholat saya itu saya mau mengatur doa, Ustaz. Ya. Pertama saya itu doanya orang tua, diri saya, anak-anak, baru sahabat atau teman-teman gitu. Ya. Nah, di dalam doa itu kan kita mengucapkannya dengan berbahasa Arab gitu, Ustaz. Tapi kurang apa artinya itu kita cuma segaris besarnya aja tahu gitu, Ustaz. Ya. Nah, tapi di akhir doa itu saya baca ucapkan lagi atau belajar lagi dengan berbahasa Indonesia. Jadi saya di situ baru merasakan getaran itu, Ustaz. Ya. Baru mengucapkan ya Robku, belum berminta aja air mata itu sudah keluar gitu, Ustaz. Ya. Gimana kualitas doa saya gitu? Oke. Apa sama dengan berbahasa Arab atau bahasa Indonesia? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu di luar sholat, maka jelas kualitas hati ya itu yang menentukan kualitas doa. Kan gitu ya, begitu baca doa dengan menggunakan bahasa Indonesia sampai hati bisa meresapi itu, merasa butuh kepada, kemudian setel untuk nyambung untuk butuhnya kepada Allah, jelas mintanya gitu ya, motornya juga lagi klik gitu, maka jelas itu yang berkualitas. Jadi kualitas dan tidak kualitasnya sebuah doa bukan dilihat dari redaksinya, tapi dari suasana hati gitu ya saat membacanya. Gitu Bu? Oke, langsung. Berarti yang terakhir tadi berkualitas itu. Apa Bu? Tidak apa-apa. Bahasa Sunda tidak apa-apa. Iya. Bahasa Jawa ada apa? Duh, Gusti. Nah, gitu contohnya. Alhamdulillah, sudah menjawab 3 hari ini itu udah penuh hikmah ya. Jadi semoga setiap pertanyaan yang terlontar dan jawaban yang diberikan dari Ustaz menjadi bekal bagi kita semua untuk kedepannya. Jadi selanjutnya sebagai penutup materi, kalau persilakan Ustaz Figula mungkin doa. Mari nanti angkat tangan dan juga buka hati kita selebar-lebarnya. Baik, Ibu-ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di acara yang baik ini maka mari bersama-sama kita tutup dengan meminta kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha baik kepada kita semuanya. Kita minta kebaikan agama, kebaikan dunia, dan kebaikan akhirat. Kita minta kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, dan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.